Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka soal jawab yang mana antum-antunah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 08117545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antum berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai cara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan sore hari ini yang mana kita kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak lanjutan dari pertemuan kita di pekan yang lalu, yakni apa yang bermanfaat untuk si mayit di pertemuan kita yang ketiga di sore hari ini. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa dan pemerhati kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 5 September 2025, 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di dalam nasihat-nasihat yang berharga untuk kita semua dari kitab ensiklopedia nasihat yang dikarang oleh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah ta'ala, yang kitab beliau bernama Ad-Durrul Muntaqah Minal Kalimatul Mulqa Durusun Yaumiyah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan bahasan kita yang telah kita mulai berkaitan dengan ma yantafi'u bihil mayyit, apa yang bermanfaat untuk si mayit. Dan kita telah memulai
sebagaimana penjelasan Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka dapat kita mengambil beberapa perkara yang penting, yaitu perkara yang akan sampai kebaikan orang hidup untuk orang yang telah meninggal. Yang pertama kita telah sampaikan itu ya pertemuan kita pada Jumat yang lalu, yaitu doaul muslim lahu, yaitu doa seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain. Ini sudah kita sampaikan, jadi dari dua sisi yang kita harus perhatikan. Yang pertama sekali yang berdoa adalah seorang muslim, bukan orang non muslim. Yang kita doakan juga orang yang meninggal adalah orang muslim, ya, karena dia mati dalam keadaan Islam, dan bermanfaat doa orang-orang yang hidup dari kaum muslimin untuk mereka. Doa secara khusus kita sudah menyampaikan surah Al-Hasyr ayat 10, yaitu doa minta pengampunan dari Allah untuk orang yang telah meninggal. Ya, bahkan pengampunan ini Rabbil firli, ya, bahkan untuk kedua orang tua kita, wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, ketika mereka masih hidup. Kita juga memperbanyak doa untuk orang tua, dan ini bentuk bakti anak kepada orang tua. Begitu juga setelah mereka meninggal, maka doa meminta ampun kepada Allah atas dosa orang tua tersebut, manfaatnya agar Allah SWT mengangkat azab kubur darinya, ya, atau meringankannya, menguranginya. Jadi tetap terus berdoa, meminta, yaitu istighfar kepada Allah untuk orang tua yang telah meninggal. Dan ini juga umum sifatnya kepada siapapun, ya, dari suami misalnya untuk istrinya yang telah mendahuluinya, atau sebaliknya, atau dari orang tua yang anaknya telah mendahuluinya, ya, maka doa seorang muslim yang hidup bermanfaat untuk orang yang telah meninggal berbentuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapapun dari kaum muslimin, dan secara khusus dari surah Al-Hasyr ayat 10 tersebut untuk orang-orang yang bisa kita katakan mereka lebih dahulu beriman dari kita, lebih dahulu mendapatkan hidayah, lebih dahulu mengenal jalan yang lurus, ya. Mungkin di antara penyebab kita mendapat hidayah selama ini, kita bisa hijrah kepada tauhid dan sunnah, ya, kita bisa mengetahui kebenaran karena ada seorang yang mengajak kita kepada Allah, yang dia mendakwai kita. Dan ini saya katakan ini luar biasa jasa tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat seorang yang membawa kita kepada jalan yang lurus, ya. Terus kita doakan dia, baik dia masih hidup apalagi dia sudah meninggal, jangan lupa memberikan kebaikan. Ya, jangan lupa kita kepada kebaikan yang lebih besar daripada dunia berserta isinya, yaitu hidayah. Hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah. Kita ingat bahwa dia adalah penyebabnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hidayah, maka doakan dia. Apalagi dia sudah meninggal dunia. Dan jangan lupakan itu, wahai kaum muslimin. Ini kebaikan yang kita bisa memberikan kepadanya. Begitu juga doa seorang muslim secara umum yang berkaitan dengan apapun yang insya Allah selagi itu adalah kebaikan, ya, dan kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga telah kita bawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Safwan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya muslim dalam keadaan saudaranya tersebut bukan di hadapan dia berdoa, bahkan saudaranya tersebut tidak mengetahui dia didoakan kebaikan, maka di sini kata Nabi SAW mustajabah, ya, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berdoa kebaikan untuk saudaranya, dia bahkan mendapatkan kebaikan yang sama, sebagaimana setiap malaikat berada di sisi orang yang berdoa tersebut, yang ditunjuk oleh Allah
untuk selalu berada pada sisi di sisi kepala orang-orang yang berdoa. Maka setelah dia mendengarkan doa saudaranya tersebut untuk saudaranya yang lain padahal tidak berada di depannya, padahal juga orang yang didoakan tidak mengetahui, maka orang yang mendoakan juga mendapatkan kebaikan yang sama. Dikatakan oleh malaikat yang diamanakan untuk berada di sisinya, dia mengatakan amin walaka bimislin. Ya Allah, ya amin maksudnya istajib, yaitu kabulkanlah permintaannya ya Allah, dan engkau juga wahai saudaraku, wahai kaum muslimin yang mendoakan, kamu juga akan mendapatkan ya doa yang sama. Di sini juga memberikan faedah kepada kita, selalulah kita berdoa kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin. Ya, makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang misalnya seorang suami dia mendoakan keburukan untuk istri dan anaknya, untuk hartanya. La tad'u ala amwalikum ya wala ala ahlikum wala ala anfusikum. Jangan kalian berdoa keburukan ya untuk harta kalian. Ya, seharusnya kita berdoa kepada Allah agar harta tersebut menjadi kebaikan di dunia dan menjadi timbangan berat amalan kebaikan di akhirat. Bukan kita mendoakan hancur, kehilangan. Ya, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, benar ya, ini ada merupakan ujian bagi kita semua, tetapi tentunya kita hadapi dengan sabar dan kita diberikan oleh Allah rezeki, kita syukuri. Dan kita meminta kepada Allah agar harta yang ada tidak menjadi hisab yang berat di akhirat, ya, sehingga kita mesti berdoa kebaikan dari harta kita tersebut agar bisa digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa atas dirimu sendiri juga, kamu tidak boleh mendoakan kecelakaan pada dirimu, kebinasaan, karena kamu mungkin sudah terlalu banyak mendapatkan masalah di dunia ini, dari keluarga, dari tetangga, mungkin dari teman, dari ini dan segala macam, ya, atau dari orang-orang yang membohongi dia, mengkhianati dia, bahkan ada dalam urusan duit, ya, padahal dia tidak melakukannya, tetapi karena mungkin adanya ikatan-ikatan di dalam bisnis atau yang lainnya, sehingga ada saja orang yang terikat dengan harta, ya, yang tersebut mungkin menjadi beban bagi dia, menjadi hutang bagi dia, bisa jadi sampai ratusan juta, miliaran, tapi tidak boleh seseorang dia berdoa kebinasan untuk dirinya, apalagi kalau seandainya dia bunuh diri, waliyadzubillah. Maka ini akan menambah azab yang bertambah pedih, ya, bertambah menyakitkan ketika dia berada di alam kubur, apalagi di akhirat kelak di neraka jahanam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, tidak boleh mendoakan keburukan kepada anak kita, ala auladikum, ya, begitu juga kepada keluarga kita, doakan kebaikan. Di antaranya juga saya menitip juga sedikit nasihat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah dan pemirsa atau pemerhati kajian kita pada sore hari ini, ya, sebagaimana banyak nasihat para ulama, bahkan dari Nabi SAW sendiri, dari para sahabat dan dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita mesti banyak berdoa kepada Allah kebaikan untuk pemimpin kita, untuk waliul amr kita, ya, untuk a'immah, untuk para pemimpin kita, ya. Allahumma aslih wulata umurina wa aminna fi autanina. Dan ini banyak kita dengarkan doa-doa dari para ulama dari dahulu sampai sekarang. Bahkan kita selalu mendengarkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka mendoakan raja-raja mereka. Kalau kita mendoakan presiden dan yang lainnya, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, ya Allah perbaikilah keadaan pemimpin kami, jadikan mereka orang yang bertakwa, yang saleh, yang amanah, yang berhukum dengan hukum Allah. Begitu juga ya Allah jadikan orang-orang yang di sekitar mereka adalah orang-orang yang juga baik, yang saleh, yang bertakwa, karena memberikan pengaruh terhadap kepemimpinannya. Begitulah seharusnya kita berdoa untuk sesama kaum muslimin, memberikan doa kebaikan, bukan doa keburukan. Jangan melaknat mereka, ya, jangan kamu membantu, ya, mereka untuk semakin berada di dalam keburukan. Dan inilah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sikap kita
kepada para pemimpin, juga para sahabat dalam mempraktekkannya. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, bagaimana sikap mereka kepada pemimpin, dan seterusnya sampai di zaman para ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah, bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang terkenal. Beliau mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu banyaknya adanya khalifah, 3 khalifah atau 4, yang mereka memiliki pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga beliau dicambuk, dipenjara, dihentikan kajiannya. Ya, banyak musibah yang beliau dapatkan. Apakah beliau mendoakan keburukan untuk pemimpinnya? Padahal dia sudah dicambuk, diazab. Ya, apalagi dia tidak bisa menyampaikan kebaikan, tidak bisa menyampaikan hadis. Ya, nggak ada rasanya kebaikan pada pemimpin tersebut. Tapi Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya saya memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, saya tahu ada satu doa saya yang dikabulkan oleh Allah, saya akan doakan pemimpin untuk menjadi baik, bukan untuk dirinya. Karena dia melihat kemaslahatan yang besar. Ketika seorang pemimpin itu baik, maka insya Allah juga rakyat akan menjadi baik. Inilah nasihat yang luar biasa dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang. Maka saya menasihati apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang itu adalah salah, itu tidak benar. Apalagi kita mengatasnamakan Islam, apalagi kita mengatasnamakan kita mengikuti Rasulullah SAW. Al-Quran adalah petunjuk kita, kitab suci kita. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Mana prakteknya? Tidak ada. Ya, maka ini salah wahai kaum muslimin. Jangan ikut cara-cara orang non-muslim di luar. Walaupun itu dibolehkan dari sisi tertentu oleh pemerintah, tetapi jalan seperti ini bukanlah jalan kebaikan. Bukanlah jalan hidayah, bukanlah jalan yang membimbing kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga untuk kepentingan orang banyak. Maka tentunya apapun yang kita pikirkan, yang kita ingin lakukan, maka kembalilah kepada dalil, kembalilah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Apalagi hati-hati yang namanya musuh-musuh Allah dari orang kafir, dari orang munafikin, itu ada di zaman Rasulullah SAW saja ada, apalagi di zaman kita. Dan kita tidak sadar bahwa mungkin kita diadu domba segala macam, ingin supaya dibuat kekacauan di negeri kita, dan sudah ada buktinya di negeri-negeri Arab yang terdahulu sebelumnya. Maka ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semua wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan doakan saudara kita yang tidak ada di depan kita, dia dalam keadaan hidup ataupun dia sudah meninggal. Dan ini adalah kebaikan yang luar biasa. Dan ini salah satu bahasan kita yang bermanfaat untuk orang yang meninggal secara khusus mendapatkan doa dari orang yang hidup. Dan begitulah seharusnya kita kaum muslimin. Bukankah kita sudah juga membaca ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat? Bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus para ulama tafsir, mengatakan surah Al-Hujurat adalah surat yang menerangkan tentang adab. Ya, banyak sekali adab di dalamnya. Ya, banyak sekali adab di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Bagaimana kalau seandainya kita bersaudara, bagaimana sikap kita? Bukan saling mencela, mencaci maki, menjelek-jelekkan, membeberkan aib. Ya, pemimpin kita saudara kita. Ya, yang ada di rumah juga saudara kita. Yang berada di tempat kita kerja, saudara kaum muslimin juga saudara kita. Maka ingat ayat ini. Belum lagi kita mengetahui hadis Nabi SAW bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Bahkan dikatakan seperti satu jasad yang kita memiliki. Jasad tersebut ada tangan, kaki, mata, mulut, hidung, telinga, dan yang lainnya. Ya, kalau satu sakit maka yang lain merasakan sakit. Kalau satu demam panas, yang lain merasakan panas. Begitulah seharusnya kita sama kaum mukminin yang lain, ya, agar kita menyadari bahwa ini adalah nasihat yang agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mungkin sebagai tambahan kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Kemudian kita melanjutkan poin yang kedua. Poin yang kedua yang bermanfaat untuk si mayit yang dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu qada'u waliyil mayyiti as-sawma anhu wa fihi ahadithu. Yaitu orang yang hidup, wali atau keluarga dari yang meninggal,
ya membayar hutang puasa orang yang telah meninggal. Membayar hutang puasa orang yang telah meninggal, maka ini bermanfaat. Tapi nanti kita akan dapatkan penjelasan terakhir supaya kita lebih paham lagi penjelasannya. Wa fihi ahaditsu, di dalam bahasan ini kata beliau Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, di dalam bahasan poin yang kedua ini yang bermanfaat untuk si mayit ada beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau kita lihat catatan kakinya di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1952, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1147. Minha marwahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari jalan sahabiyah Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun fasama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa, maka diqadha ya puasa tersebut oleh walinya yang masih hidup. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, warwa Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 3308 itu Sunan Abu Dawud, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani ketika beliau mentakhrij hadis Ashabus Sunan Al-Arba'ah, itu kitab Sunan Al-Arba'ah, kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Beliau memisahkan antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Dan yang akan kita bacakan berikut ini di dalam sahih Sunan Abu Daud yang ditakhrij oleh Syekh Albani hadisnya rahimahullah taala, yaitu nomor hadis 2829. Kalau kita lihat di dalam Sunan Abu Daud nomornya sudah sampai 3.308. Kok menjadi berkurang 2.829? Karena telah kita sampaikan tadi, karena Syekh Albani mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, kemudian beliau berikan urutan nomornya. Berarti ada hadis-hadis yang lain itu terkumpul kepada hadis-hadis yang dhaif. Ya, ini disesuaikan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Min hadisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis seorang sahabat yang mulia, anak paman Nabi dan seorang ulama di kalangan para sahabat dan seorang yang sangat alim dalam ilmu tafsir, hibru hadhil ummah, bahkan tintanya ibaratnya adalah lautan ilmu dari umat Islam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, annam ra'atan raqibatil bahra, sesungguhnya ada seorang wanita yang dia naik kapal ya di atas lautan. Nah, ketika itu ada terjadi gelombang besar ya, maka terucap di lisannya, dia bernazar, fanadharat, dia bernazar, inna jahallahu antasuma syahran. Dia bernazar, mungkin dia merasa tidak ada kemungkinan lagi akan hidup, gelombang yang luar biasa besar dan berada di tengah lautan. Mungkin juga sudah banyak air masuk di kapal atau di sampannya. Ya, lalu terucap di lisannya, sesungguhnya apabila Allah menyelamatkanku ya sampai ke tepian, aku tidak mati dan aku tetap hidup, ya, maka aku akan berpuasa 1 bulan penuh. Ini namanya puasa nazar. Ya, sebagaimana kita ketahui, puasa 1 bulan penuh tidak boleh, ya, kecuali hanya puasa Ramadan. Ya, yang kedua adalah puasa qadha, menggantikan puasa kalau seandainya dia meninggalkan puasa Ramadan sebulan penuh dan dia bisa menggantikannya. Kecuali dia tidak bisa menggantikannya, ya, maka dibayar dengan fidyah. Begitu juga puasa nazar.
Ya, mau dia puasa mengatakan saya puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, setengah puasa 15 hari. Di sini dia bernazar puasa 1 bulan penuh. Apabila dia diselamatkan oleh Allah ya dari bahayanya gelombang besar di lautan dan dia selamat. Ternyata Allah selamatkan dia. Panajahallahu. Allah SWT selamatkan dia. Falam tasum. Ternyata dia tidak puasa. Tidak disebutkan sini kenapa alasannya tidak puasa. Apakah memang dia tidak sanggup, dia sakit atau bagaimana, atau memang kita mengetahui bagaimana seorang wanita yang ada halangan dan yang lainnya. Ya, disebutkan di dalam hadis ini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hatta matat. Dia tidak puasa ya qadar Allah wa ma syafa'al, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Faja'at ibnatuha au ukhtuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata ini adalah kejadian di zaman Rasulullah SAW, bukan di zaman Bani Israel dahulu. Karena Abdullah bin Abbas menceritakannya, seorang ibu tadi yang bernazar dan dia meninggal tidak sempat menunaikan nazarnya puasa sebulan penuh. Maka datanglah, di sini dikatakan datanglah anak perempuannya atau saudara perempuannya. Ini dikatakan berkaitan dengan hubungan darah dengannya, walinya. Karena di sini ada kata-kata au, sebagaimana penjelasan para ulama hadis. Kalau kita mendapatkan kata au di dalam hadis itu bukan keraguan dari sahabat, bukan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena sahabat langsung mendengar dari Nabi, tidak ada kata au, ragu. Au itu maksudnya adanya keraguan. Para ulama hadis mengatakan adanya kata atau huruf au di sini atau menunjukkan keraguan apakah yang datang anak perempuannya atau saudara perempuannya ini dari rawi selain sahabat. Ya, selain daripada sahabat, dan itu biasa di dalam kitab-kitab hadis kita mendapatkan antaranya di atau ya, maksudnya bisa jadi yang datang adalah anak perempuannya atau yang datang adalah saudara perempuannya. Ya. Maka di sini para ulama juga menyebutkan amanahnya para ulama hadis ketika mereka ragu, ya mereka tetap menyampaikannya dengan menggunakan kata atau. Intinya adalah saudara atau anak perempuannya. Ya, datanglah mereka atau dia satu orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulullah sallam fa amaraha, apa yang dia ceritakanlah. Apa yang terjadi pada ibunya dan telah meninggal dan tidak sempat menunaikan puasa nazar. Rasulullah SAW fa'amaroha, lalu Rasulullah SAW memerintahkan walinya tadi, anak perempuannya atau saudara perempuannya tadi, antasuma anha, agar dia menunaikan puasa nazarnya. Jadi yang berpuasa adalah orang yang hidup. Dan ini salah satu yang telah kita sebutkan tadi, bermanfaat karena ini termasuk hutang. Nazar untuk puasa ataupun yang lainnya termasuk hutang. Termasuk mungkin kita mengatakan kalau seandainya saya selamat, seandainya saya sembuh, seandainya saya berhasil, maka saya akan misalnya bersedekah sekian. Ternyata dia nggak ada duit, atau ternyata dia lupa. Tapi dia mungkin sempat berwasiat, sempat menyampaikan bahwa dia punya hutang nazar. Ketika dia meninggal berarti ya dibayarkan ya, hutang nazarnya tersebut oleh keluarganya, oleh walinya. Ya, dan ini menjadi hutang. Oleh sebab itu harus diselesaikan agar dia tidak terbebani dengan dosa berada di alam kubur yang mungkin di antara penyebab dia akan mendapatkan azab kubur. Begitu kan nanti di akhirat dengan hisab dari perhitungan dari amalannya, karena ini bentuk nazar. Makanya banyak nasihat dari para ulama dari hadis Nabi SAW sendiri, mereka mengambil istinbat, la yastakhrijuha illa minal bakhil, tidaklah keluar ucapan nazar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi nazar itu sendiri boleh. Dan kalau sudah diucapkan berarti dia harus tunaikan, menjadi kewajiban. Ya, tetapi dinasihati jangan bernazar. Apalagi suka bernazar, karena ini adalah perbuatan orang yang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Karena selama ini dia tidak ada mau bersedekah atau tidak mau puasa sunat. Tapi tiba-tiba ada ucapan tersebut, ya, setelah diberikan oleh Allah keinginannya, dia wajib menunaikan nazarnya tersebut. Ini dikatakan bakhil. Maka yang terbaik adalah beramallah. Yang terbaik adalah beramallah dan tidak tergantung dengan
kemaslahatan pribadi kita sehingga kita bernazar membuat kita harus melakukan nazar kita tersebut. Itu yang terbaik. Kalau sudah terlanjur bernazar maka harus ditunaikan. Maka inilah yang telah dijelaskan dari hadis yang telah kita bacakan, dua hadis tersebut. Penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin berkaitan dengan menunaikan atau menggantikan mengqadha puasa orang yang telah meninggal yang tidak sempat berpuasa. Nah, ini penjelasan terakhir. Fahadil ahaditsu sharihatud dalalati fi masru'iyyati shiyamil wali 'anil mayyit, yaitu sauman nadri. Dalam hadis ini, hadis yang pertama umum, kemudian dikuatkan dengan hadis yang kedua, ya, sangat jelas sekali menunjukkan hadis ini disyariatkannya wali keluarga, ya, yang ada hubungan darahnya, yang ada hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal untuk mengganti puasa nazar. Perhatikan, puasa nazar dari si mayit tersebut yang dia tidak melakukan puasa nazarnya. Wa qad ittafaqa al-ulama ala dzalik. Ya, wawasan keilmuan dari Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi, dengan dia juga belajar, juga dia hadir di majelis-majelis ilmunya para ulama, ya, sehingga dia menyampaikan bahwa para ulama sepakat, ya, mengatakan dilakukan atau mengatakan disyariatkan. Para ulama sepakat mengatakan disyariatkan bagi wali yang dari mayat yang dia tadi memiliki hutang puasa nazar, wajib untuk ditunaikan oleh walinya, oleh keluarganya. Dan ini terkhusus adalah untuk puasa nazar saja. Waqtalafu fi ma siwa, ini yang saya maksudkan tadi. Maka terjadi perselisihan para ulama, apakah dari ulama a'immatul arba'ah, dari ulama-ulama empat besar, dari ulama-ulama fikih yang terkenal sampai sekarang dipelajari, ya, dan diambil pemahaman fikih mereka. Ada pendapat Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam para a'immah, ya, yang juga mereka hafal Al-Quran, mengerti tafsirnya, dan mereka hafal banyak hadis, dan mereka mengerti apa yang terkandung di dalam hadis. Mereka berselisih digantikan atau diqadha puasa orang yang meninggal selain puasa nazar. Berarti di sini termasuk misalnya puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, termasuk adalah puasa Ramadan. Maka sebagian ulama dia mengatakan ikhtilaf. Masih ada perselisihan para ulama, ada yang mengatakan boleh, harus, ada yang mengatakan tidak. Ya, ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Adapun puasa nazar juga termasuk puasa wajib, tetapi dia berkaitan dengan nazar. Nah, puasa nazar inilah yang disepakati oleh para ulama diganti oleh keluarganya. Ini kita ulangi lagi, puasa nazar yang disepakati oleh para ulama, si mayit tersebut bernazar puasa lalu dia tidak melakukannya, maka diganti oleh walinya, oleh keluarganya. Adapun puasa Ramadan yang juga wajib, masih ada perselisihan para ulama, bahkan ada yang mengatakan tidak diganti puasa keluarganya yang meninggal tersebut dari dia meninggalkan puasa Ramadan. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka ini juga kita perlu perhatikan. Ya, itulah yang kita sampaikan tadi. Jangan sampai terjadi pada diri kita yang kita tidak mengukur kemampuan kita. Ya, kita tidak mengukur kemampuan kita. Kita hanya terbayang-bayang dengan ucapan nazar ini Allah akan berikan keinginan kita, lalu kita sudah bernazar. Ya, bernazar, walaupun bernazarnya adalah bernazar yang baik, sebagaimana yang kita bahas atau yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah nazar. Kalau nazar itu untuk ketaatan maka ditunaikan, wajib, harus dilakukan. Kalau nazar itu untuk dia terucap nazar tapi masuk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk dilakukan. Contoh misalnya dia selamat tadi dari gelombang lautan yang besar, dia tetap hidup. Lalu dia mengatakan, kalau saya selamat hidup, saya akan pergi ke diskotik, misalnya saya akan minum khamar, ya, saya akan berjudi, saya akan melakukan maksiat. Nah, ini adalah wasiat dosa.
saya akan berdiri dari pagi sampai sore di tengah terik matahari yang panas, bukan waktu hujan atau ketika musim hujan, maka saya berdiri, ini nazar saya. Ini nazar maksiat. Karena nazar bentuknya menyiksa diri. Begitu kan nazar berkaitan dengan sesuatu yang jelas itu adalah maksiat, maka ini haram untuk dilakukan, bahkan harus dibatalkan keinginan nazarnya. Tetapi ada konsekuensinya, ada, yaitu kafarah, membayar kafarah. Ya, karena sudah terucap ini adalah wajib. Sebenarnya wajib, tapi karena ini adalah perbuatan maksiat atau sesuatu yang mendolimi dirinya, menyiksa dirinya, ya, maka dia harus ganti dengan kafarah. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah, paling minimal dikatakan seorang itu tidak bisa memberikan makan 10 orang fakir miskin, tidak bisa memberikan pakaian 10 orang fakir miskin yang layak dipakai, maka dia boleh menggantikannya dengan nazar, dengan kafarahnya, yaitu puasa 3 hari. Dan 3 hari pun disebutkan oleh para ulama tidak ada dijelaskan dalam hadis atau dalam ayat tersebut berturut-turut. Pokoknya 3 hari harus diselesaikan. Dan ini namanya berkaitan dengan nazar yang maksiat atau nazar yang tidak dibolehkan. Kalau nazar yang itu memang ibadah seperti puasa, seperti dia bersedekah, seperti dia misalnya melaksanakan salat tahajud, maka dia tunaikan. Ya, jadi sesuatu yang sunat itu bisa menjadi wajib ketika dinazarkan. Tapi nasihat untuk kita semua setelah kita sampaikan tadi, jangan sampai kita terbebani dosa, tidak menunaikan apa yang telah kita nazarkan, dan juga jangan sampai membebani orang yang hidup yang mesti menunaikan nazar kita. Nah, ini harus dipikirkan, ya, jangan mudah mengucapkan begitu saja. Konsekuensinya ada, ya, tidak sembarangan, maka harus dipikir panjang dalam masalah nazar ini. Dan bahkan kata Nabi, jangan biasakan nazar, karena orang yang bernazar itu biasanya orang yang bakhil. Ini disebutkan adalah puasa nazar. Begitu ya, seperti tadi, mungkin dalam bentuk infak, ya, ternyata dia tidak sanggup, maka keluarganya harus menunaikannya. Kalau sama-sama tidak sanggup, semuanya fakir miskin, baru bebas, baru dia insya Allah akan dimaafkan dalam hutangnya tersebut. Tetapi ketika dia tidak bisa menunaikannya, ada tadi kafarahnya yang disebutkan oleh para ulama juga, ya. Misalnya dia tidak sanggup menunaikan nazarnya tadi, baik bentuk puasa ataupun yang lainnya. Ternyata juga walinya, keluarganya juga tidak sanggup, maka harus ditebus dengan kafarah. Ya, telah kita sebutkan tadi. Kalau dia sudah meninggal, berarti walinya yang menebus dengan kafarah yang telah kita sampaikan tadi, memberikan makan 10 orang fakir miskin atau 10 pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa 3 hari untuk menebus kafarah dari nazar tersebut. Dan ini harus kita pahami, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Ilmu yang bermanfaat itu membuat kita tenang dalam beribadah, ya, untuk membuat kita tidak terbebani dengan sesuatu yang kita mesti berhutang kepada Allah, apalagi kepada manusia. Makanya perlu belajar agama, perlu kita duduk di majelis ilmu agar tidak salah dalam tindak tanduk kita, termasuk dalam ucapan-ucapan nazar tersebut. Ini adalah yang ketiga, poin yang ketiga dari yang kedua, ya, yang kedua dari apa yang kita sampaikan. Ya, adapun yang berikutnya adalah poin yang ketiga, ya. Allah taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan saja bahasan kita, satu poin ini kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami oleh pendengar Radio Hidayah dan juga pemirsa pemerhati kajian kita pada sore hari ini. Waktu sisa ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Allah taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan
pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Dan juga kami buka di line telepon yang secara langsung melalui via WhatsApp di 081175454444. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Baik, sambil menanti nih Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nilai pahala berbeda bila kita mencatat ilmu di tempat kajian dengan menulis di buku dan dengan mengetik di handphone? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Iya. Pertama sekali tentunya kalau ingin mendapatkan pahala, ya sebagaimana kita ketahui, kita harus mengikuti syaratnya. Pertama sekali adalah ikhlas. Ya, tujuan kita baik secara langsung menulis di kertas dengan pena atau menulis di handphone, atau orang yang misalnya juga dia biasa di depannya laptop yang dia bisa menulis secara langsung yang sudah biasa. Menulis manfaat-manfaat atau faedah-faedah, ya, atau ilmu yang dia dapatkan dari seorang guru. Pertama sekali, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung daripada niat. Kalau seorang itu ikhlas, ya, karena ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niatnya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk kita nanti menjadi orang yang sudah mapan ilmunya, ya, dan dikatakan si fulan itu pintar, dia cerdas, dia sekarang jadi ulama. Keinginan tersebut yang dia inginkan yaitu riya dan sum'ah, maka akan terhapus semua amalannya. Terkhusus berkaitan dengan niatnya tadi yang berkaitan dengan amalan tertentu. Ya, dan insyaallah kalau kita katakan insyaallah bisa pahalanya sama, ya. Kalau kita katakan pahalanya sama, kan itu kan hanya fasilitas, hanya wasilah, perantara yang untuk kita bisa mengambil faedah. Intinya adalah Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ini dia intinya. Ya, dan itu juga nasihat dari para ulama di dalam adab-adab menuntut ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Ya, intinya adalah ucapan Nabi SAW itu bagaimanapun bentuknya, caranya, ya, atau polanya itu berbeda-beda, tidak ada masalah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan lupa. Dikhawatirkan ketika kita sudah berpuluhan tahun mungkin pernah kita belajar tapi kita lupa dan kita ingin tahu apa yang kita pelajari, ternyata tidak ada catatan. Nah, itulah pentingnya catatan. Dan subhanallah, bukankah dengan adanya tulisan-tulisan dari para ulama dan telah dibukukan, ya, kita mendapatkan faedah dan terus ilmu itu menyambung dan akhirnya generasi demi generasi dapat mengetahuinya. Iya, karena itu adalah pengaruh daripada tulisan. Kalau hilang, tidak ada yang menulis, maka mengandalkan hafalan, maka si fulan itu meninggal, ulama itu meninggal, maka hilang semua ilmu. Yang dikatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dari insyaallah ikhlaskan niat karena Allah untuk mendapatkan faedah kita pribadi. Dan insya Allah juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa bentuk benarnya niat dalam menuntut ilmu bukan hanya mengangkat kebodohan dari diri kita, tetapi juga an ghairihi, ya, untuk juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan tulisan tersebut ada orang lain yang bisa membacanya, yang bisa mendapat faedahnya, ya, apalagi dia tidak sempat hadir di majlis ilmu tersebut atau dia terlambat datang. Ya, begitu yang melalui HP tersebut atau misalnya laptop ataupun yang lainnya, sehingga dilihat insyaallah rasanya tidak ada kesalahan dan mungkin sudah diedit, lalu dia sampaikan langsung di grup misalnya WhatsApp ataupun yang lainnya, maka insyaallah ini adalah merupakan wasilah, dia akan mendapatkan pahala dan ini juga mendapatkan keutamaan atau bahagian daripada keutamaan hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW bersabda yang selalu kita dengarkan hadis ini, man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tersebut.
Ya, jadi kalau dia sudah menyebarkan itu dan insya Allah benar dan sudah akurat, ya tidak ada kesalahan atau sudah diedit lalu dia sebarkan, dia masukkan di grup-grup yang bisa dibaca oleh orang banyak dan bahkan menjadi ilmu yang bermanfaat, maka Anda akan mendapatkan bahagian pahala dari orang yang membaca dan mengamalkannya. Dan insya Allah tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, mudah-mudahan tidak ada perbedaan dari pahalanya, tergantung kita jaga niatnya saja. Itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah jika si istri meninggal namun masih ada hutang puasa Ramadan, apakah suami wajib membayarkan puasa istri tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Ya. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, kesepakatan para ulama tidak ada perselisihan kalau seandainya puasa nazar iya. Tetapi kalau seandainya karena berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan, dua hadis tersebut yang telah kita sampaikan tadi. Adapun berkaitan dengan puasa Ramadan, maka ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Ya, apalagi ada hadis yang menyebutkan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, ya. Dan itu tidak ada qada bagi dia, tetapi dia tetap ada qada bagi dia, tapi dia berdosa, ya, dalam keadaan berdosa. Adapun dari keluarganya tidak ada, ya. Tapi kalau ingin mengambil satu sisi pendapat ulama yang lain, kan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang berpendapat, silakan, karena ini perbahasannya fikih, ada ikhtilaf, ada khilaf di antara para ulama. Kata para ulama, al-amru fi dzalika wasi'. Selalu para ulama mengungkapkan perkara dalam masalah ini luas saja, ada perselisihan para ulama, silakan mengambil pendapat yang lebih tenang rasanya kita mengambilnya. Ya, tetapi telah disebutkan tadi, apakah Anda sanggup untuk menggantikan puasa istri Anda yang tidak puasa tersebut dari puasa Ramadan ketika dia sudah meninggal, atau sanggup? Ya, maka ini kan kembali kepada posisi istrinya. Tapi bisa kita ambil misalnya kesimpulan, seandainya istri Anda tersebut meninggalkan puasa misalnya karena haid atau karena sakit, ya, tapi sakitnya kan dibahas oleh para ulama, sakit yang kalau seandainya dia tetap diberikan umur panjang oleh Allah, dia sehat dan dia bisa menunaikan puasa yang dia tinggalkan. Berarti ini namanya qada. Kalau dia sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh, ya, dengan keterangan dari dokter atau memang dia rasakan tidak bisa sembuh, qadar Allah dia meninggal, berarti dia membayar fidyah. Ya, makanya kita sebutkan tadi, kalau kita mengambil membayar hutang puasa atau fidyahnya dari keluarganya yang hidup, mengambil pendapat ulama, ya, salah satu pendapat ulama, maka seperti tadi caranya. Ya, tapi kan sudah kita sebutkan tadi, kalau seandainya Anda juga tidak sanggup membayar puasa dia, maka tidak menjadi kewajiban, ya, suaminya atau anaknya, ya, berarti jatuh kepada fidyah. Itu tetap kita katakan bagi seorang yang mengambil pendapat diganti puasa Ramadannya yang dia tinggalkan. Yang sepakat para ulama hanya puasa nazar. Adapun puasa Ramadan yang ditinggalkan masih ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan diganti oleh keluarganya, ada yang mengatakan tidak. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri ada ikhtitam dari bahasan kita kali ini Ustaz. Ya, kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam urusan ibadah kita juga harus perhatikan. Ya, orang yang tidak beribadah tentunya dapat ancaman masuk neraka. Orang yang beribadah juga harus berilmu. Ya, dan juga orang yang beribadah, melakukan ibadah juga dia harus mengukur kemampuannya. Itulah dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian.
Maka jangan melakukan sesuatu yang kita terbebani oleh syariat yang harus dilakukan, ternyata setelah itu kita tidak sanggup, maka ini jangan dilakukan. Ya, wajib dengan ilmu, ya, bukan hanya dengan modal kita mau melakukan ibadah tersebut, tetapi juga dengan ilmu. Maka dengan ilmu itulah kita lebih tenang melakukan ibadah, termasuk dalam masalah tadi. Dan intinya adalah puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi, yaitu puasa nazar, maka insya Allah digantikan oleh walinya, oleh keluarganya, maka itu bermanfaat. Maksudnya lunas hutang puasanya dengan digantikan oleh orang yang hidup. Tapi telah kita sebutkan tadi, sini ada khilaf para ulama selain puasa nazar. Insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan poin yang berikutnya, apa yang bermanfaat untuk si mayit dari perbuatan orang yang hidup dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman, azanillah wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Baik, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 9 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah pada maghrib nanti kita akan bergabung kembali. Insyaallah kita akan relay kajian langsung dari Masjid Jami' Al-Badar bersama guru kita Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah. Namu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك